Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah juga untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 33 sampai 35. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah membaca bacaan hari ini, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita mendengarkan renungan atau homili yang dibawakan oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, juga yang ada di rumah. Maria berduka cita, atau yang sering disebut dalam bahasa gereja, Maria Dolorosa. Itu kita rayakan pestanya hari ini. Pertanyaannya sederhana. Mengapa kita rayakan Maria yang berduka cita? Spontan saya berpikir, bukankah kalau kita merayakan pesta, itu mestinya peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Tetapi ini gereja mengajak kita bersama merayakan pesta Maria Dolorosa, Maria berduka cita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam bulan kitab suci pasti kita membaca kitab suci. Dan kalau kita melihat kitab suci, membaca kitab suci, kita akan menemukan banyak sekali penderitaan Bunda Maria. Tercatat paling tidak ada 7 duka Bunda Maria yang dicatat dalam kitab suci, meskipun sebenarnya seluruh perjalanan hidup Bunda Maria itu mengalami banyak penderitaan. Sebut saja satu pertama, yaitu Simeon yang baru saja kita dengar meramalkan duka cita Maria. Baru saja kita dengar. Yang kedua, sebut saja ketika Bunda Maria bersama Yosef dan bayi kecil Yesus dalam kecemasan dan ketakutan harus mengungsi ke Mesir. Kita tahu bagaimana Maria harus menjaga sungguh Yesus yang diancam pembunuhan. Yang lain juga mau dikatakan bagaimana seorang ibu merasa kehilangan anaknya ketika Yesus hilang di bait Allah. Yesus hilang. Seorang ibu kehilangan anak. Di abad modern ini banyak ibu kehilangan anaknya. Ketika anaknya hilang, jauh dari Tuhan. Ketika anaknya tidak tahu hormat pada orang tua.
seorang ibu akan merasa sedih dan kehilangan jiwa anaknya. Yang lain sebut saja bagaimana ketika Bunda Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan salibnya, melihat anaknya jatuh bangun, menderita. Bukankah itu juga menjadi penderitaan ibu-ibu abad modern ini ketika melihat anak-anaknya jatuh dalam kehidupan yang sedang dijalani dengan berbagai macam bentuk penderitaannya. Lalu sebut juga bagaimana Yesus wafat di salib dan ibunya melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan kita tahu bagaimana ibunya Maria merangkul, merengkuh anaknya saat anaknya wafat. Itu penderitaan yang luar biasa. Ada banyak ibu di masa pandemi ini yang kehilangan anaknya, yang anaknya wafat, dan harus menerima kenyataan itu. Dan dengan segala penderitaannya, Maria ikut dalam proses pemakaman anaknya. Itulah penderitaan-penderitaan Maria. Itulah duka cita Maria. Pertanyaan buat kita bersama adalah, mengapa gereja mengajak kita merayakan pesta Maria Dolorosa? Jawabannya salah satunya adalah ini. Dengan mengenangkan penderitaan Maria, kita manusia di abad modern ini diingatkan bahwa dalam hidup ada dua sisi. Sisi bahagia, sisi gembira, tetapi juga ada sisi sedih, sisi susah, sisi penderitaan dalam hidup. Dan Maria menjalani itu. Kalau kita mau menerima sisi bahagia dalam hidup, sisi sukacita dalam hidup, sisi gembira dalam hidup, mengapa kita harus menolak sisi duka cita, sisi penderitaan dalam hidup? Maria menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam seluruh perjalanan hidupnya, entah suka, entah duka, dia setia. Kesetiaan inilah yang mau kita teladani dari Maria ketika gereja mengajak kita untuk merayakan perayaan Maria berduka cita. Maria tidak menolak sisi duka, seperti dia juga dengan penuh sukacita menerima kabar gembira dari malaikat Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu di akhir penderitaan Yesus, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang diwakili oleh Yohanes saat itu, dia mengatakan, inilah ibumu. Dan kepada Yohanes yang mewakili murid-muridnya, Yesus menyerahkan Yohanes kepada ibunya, inilah anakmu. Maria dijadikan ibu gereja, dan kita sebagai gereja dijadikan anak-anaknya. Dan semoga kita selalu bisa belajar dari sang ibu, ibu kita semua, Bunda Maria, dalam menjalani komitmen kesetiaannya di dalam tugas berutusannya di dunia ini. Maria bersukacita dengan kabar gembira yang dia terima, tetapi Maria setia dalam menjalani segala penderitaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu, Maria seorang ibu.
itu kasihnya sepanjang masa. Mari kita belajar dari Bunda Maria, Bunda Gereja yang setia dalam suka dan duka untuk tugas perutusannya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Dah.